Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana min nafsin wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, mari kita lanjutkan. Meskipun saya tidak membina kajian kitab Bulughul Maram, tapi karena sudah ada kitabnya dan Pak Samsudin udur, saya diminta untuk ngisi tadi. Kita lanjutkan sampai hadis nomor berapa Pak Yanto? Bab napa? Terus iddah. Niki pun. Oh, bab baru ya. Oke. Jadi sudah kita bahas, itu sampean bahas tentang iddah, tentang ihdat, tentang istibra. Itu terkait dengan perceraian itu. Jadi dengan perceraian itu, baik cerai hidup maupun cerai mati, menimbulkan apa yang dikenal dalam istilah Quran iddah. Yeah. Kalau cerai mati dikenal dalam istilah fikih namanya ihdat. Kalau terkait dengan perceraian yang menyangkut keberadaan budak, budak itu seseorang yang dimiliki oleh orang lain. Jadi dia tidak memiliki hak terhadap dirinya karena haknya dimiliki orang lain. Sekarang nggak ada itu, karena sudah dihapus dengan hak-hak asasi manusia, human relation itu. Jadi nggak ada perbudakan, meskipun dalam praktek masih ada kasus-kasus perbudakan, itu masih ada, tapi hakikatnya sudah tidak ada. Dan itu termasuk tragedi kemanusiaan yang sampai Rasulullah wafat belum selesai itu. Maka sering muncul pertanyaan, apakah Islam itu membolehkan perbudakan? Kalau direnungkan, semangat Quran itu adalah memberantas perbudakan, karena perbudakan itu tidak memanusiakan manusia. Sementara manusia itu adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah dengan kemuliaan, dijadikan oleh Allah sebagai khalifatu fil ard. Disebut di dalam Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Selain yang dikenal dengan sebutan An-Nas, manusia juga disebut dengan insan, manusia juga disebut dengan basar. Itu sebutan-sebutan untuk manusia. Manusia juga disebut dengan Bani Adam. Manusia juga disebut dengan hamba Allah. Manusia juga disebut dengan khalifah. Itu menunjukkan betapa manusia itu memiliki kemuliaan-kemuliaan. Di darat punya kemuliaan, di laut punya kemuliaan. Bahkan rezekinya yang dikaruniakan kepada manusia itu rezeki yang baik-baik, kata Al-Quran. Seperti difirmankan oleh Allah di dalam surat 17 ayat 70, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Itu keberadaan manusia seperti itu, sehingga perbudakan itu sangat bertentangan. Tapi ketika Nabi diutus, perbudakan itu menjadi sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat dan tidak mudah untuk diberantas.
Sehingga sampai dengan Nabi meninggal pun perbudakan itu ada. Karena itu ada beberapa ketentuan tentang perbudakan ini. Kalau wanita itu punya suami lalu menjadi budak, entah karena tawanan perang, kemudian setelah dibagi menjadi hak seseorang. Sebab kalau dirinya menjadi tawanan perang itu termasuk ghanimah. Termasuk apa? Ghanimah. Dan ghanimah itu menurut Quran itu ada, itu bagaimana membagi ghanimah itu. Harta yang dihasilkan dengan perang itu ada dua sebutan dalam Quran. Yang pertama disebut ghanimah, itu ada di surat Al-Anfal itu. Yang kedua disebut fai, itu ada di surat Al-Hasr itu. Tuh. Kemudian ya dijelaskan itu di dalam beberapa kitab fikih itu tentang ghanimah itu. Di dalam hadis juga. Bahkan ghanimah pada zaman Rasulullah boleh dibagi, itu merupakan kelebihan, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, di mana ghanimah itu pada zaman sebelum Rasulullah tidak boleh dibagi, tidak boleh dibagi itu. Tuh. Dan pada zaman Rasulullah itu boleh dibagi, dan besar itu ghanimah itu. Salah satu ghanimah itu adalah budak. Salah satu. Seorang perempuan kalau jadi budak sementara dia punya suami, maka saat statusnya jadi budak itu putus perkawinannya. Perkawinannya menjadi putus karena dirinya sudah dimiliki oleh orang lain. Begitu ketentuannya itu. Tuh. Cuma setelah putus ya itu dengan suaminya, dia menjadi milik seseorang, bolehkah orang itu mengumpuli sekaligus? Tidak boleh. Harus berlaku baginya istibro, itu yang kemarin sampean bahas itu. Namanya apa? Istibro. Dia harus menunggu satu kali haid. Menunggu satu kali haid itu. Nah, itu menurut hadis. Di Quran tidak ada tentang istibro itu. Yang ada hanya iddah. Dan sudah sampean bahas ada berapa macam iddah itu Pak dalam Quran itu? Loh ya apa sih? Jenengan ya harus ingat dulu toh. Wong iddah itu setelah dibicarakan di Quran lalu dijelaskan lebih ya lanjut di dalam hadis yang sudah sampean bahas dalam bab berikut, bab kemarin itu sudah itu. Malah saya tanya tadi sama Pak Riyadi, ku hadis itu kan nomor piro itu? Katanya 1147 itu. Katanya, tapi ya nggak apa-apa. Nanti diteruskan Pak Samsudin juga nggak apa-apa. Itu. Ada berapa itu iddah di dalam Quran itu? Iddah itu masa tunggu bagi seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya atau karena kematian suaminya ya. Karena perceraian itu kalau di dalam kompilasi hukum Islam sebutannya itu putusnya perkawinan ya. Putusnya perkawinan itu disebabkan oleh 3 sebab. Yang pertama karena kematian, itu putus perkawinan itu ya. Yang kedua karena kematian, itu putus perkawinan itu. Yang ketiga karena putusan pengadilan, itu putus itu perkawinan itu. Meskipun suaminya tidak pernah menjatuhkan perceraian, tapi kalau pengadilan menjatuhkan perceraian, memutuskan terjadi perceraian, maka terjadilah perceraian itu. Karena perceraian itu di depan sidang pengadilan. Karena perceraian itu satu perkara tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak, kecuali kalau bentuknya damai. Tuh, damai itu ya islah. Perkara itu diselesaikan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu di Indonesia perceraian itu dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Itu di Indonesia. Tidak ada perceraian swasta, sudah tak ceraikan kamu, dianggap tidak pernah terjadi itu. Dan sejak putusan perceraian itulah, maka sejak itu berlakulah perceraian itu.
Bukan sejak ngomong sing gak jelas ngene iku, enggak. Itu tegas itu hukum itu. Tegas itu di Indonesia itu. Ada sebuah disertasi itu. Tapi disertasi itu basicnya tafsir bukan fikih. Tapi yang dibahas itu tentang perceraian. Ayat-ayat hadis tentang perceraian. Intinya perceraian itu dilakukan di depan sidang pengadilan apa menurut kehendak masing-masing. Kalau masing-masing berkehendak bercerai, ya sudah cerai, atau harus di pengadilan. Itu ada disertasi yang membahas tentang itu. Kesimpulannya, perceraian itu karena perkara ada di depan sidang pengadilan. Nah, itu yang harus disadari itu yang harus disadari, karena itu perkara, dan perkara itu ada tempat menyelesaikannya. Itu perkara hukum itu. Nah, itu. Maka kalau seorang itu, ya ini menurut kemarin hadis bab istibro itu, seorang budak itu punya suami, lalu dia statusnya menjadi budak, perkawinannya menjadi putus, dan dia bahasanya beriddah, tapi namanya bukan iddah, itu namanya apa? Istibro. Namanya apa, Pak? Istibro. Ya, iddah itu harus menunggu 1 tahun. Harus menunggu 1 tahun. Kecuali kalau pas budaknya itu hamil. Kalau budaknya hamil, dinikahi tidak boleh. Dinikahi tidak boleh menurut kesepakatan para ulama. Sangat berbeda dengan wanita hamil disebabkan zina. Wanita hamil disebabkan zina itu boleh tidak menikah. Itu para ulama terbagi kepada 2 pendapat. Ayatnya nggak ada itu. Yang secara tegas menerangkan seperti itu tidak ada. Yang ada itu hamil diceraikan oleh suaminya. Itu baru ada namanya iddah. Sehingga selama iddah itu dia tidak boleh nikah. Iddahnya sampai melahirkan, dan sudah ada dalam hadis itu keterangan, ya kalau sampai sudah sampai di situ. Ada wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil 40 hari 40 malam bahasanya. Wanita itu melahirkan, boleh nikah meskipun dalam keadaan masih nifas, boleh. Tapi suaminya aja tidak boleh menggauli. Tapi kalau wanita hamil karena nikah, menurut kompilasi hukum Islam di Indonesia itu boleh nikah. Menurut fikih ada 2 pendapat, tidak boleh, harus menunggu kelahiran anak yang dikandung. Yang kedua, boleh, tidak perlu menunggu kelahiran anak itu. Tapi boleh ini ada 2 pendapat juga. Boleh hanya dengan laki-laki yang menghamili. Boleh dengan siapapun, tapi syaratnya kalau laki-laki itu tidak menghamili, maka dia dilarang menggauli istrinya yang telah dinikahi dalam keadaan hamil karena zina itu. Nah, dalilnya apa? Yang kemarin sudah sampean bahas itu. Yang kemarin sampean bahas di dalam ayat dalam hadis 1147 itu, bahwa seseorang tidak boleh menumpahkan airnya ke dalam tanaman orang lain. Artinya seseorang tidak boleh menggauli wanita yang sedang hamil, bukan dengan dia, dengan orang lain. Nah itu. Nah, dari pendapat ini Indonesia mengambil pendapat yang kedua tadi itu, boleh ya dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandung itu. Dan anak itu anak mereka berdua. Anak itu adalah anak mereka berdua selama dinikahkan itu. Dan setelah anak itu lahir tidak perlu ada akad nikah baru. Itu tegas di dalam kompilasi hukum Islam. Jadi tidak ambigu, tidak pendapat itu ya kono ya kini. Sebab di Indonesia ini pendapatnya dianggap tidak sah, tapi dinikahkan waktu hamil di luar nikah itu. Nanti setelah anak itu lahir dinikahkan ulang. Lah itu nikah model apa gitu loh. Yang kedua itu namanya ambigu. Tuh, nah itu dikompilasi itu seperti itu. Jadi boleh itu ya. Tuh, sebab tentang anak zina itu di kalangan ulama fikih itu, apakah anak zina ini ada anak bapaknya yang menzina itu apa tidak? Di kalangan ulama fikih itu juga terdapat 2 pendapat yang sangat terkenal. Yang pertama pendapat bukan anak bapaknya, dia hanya anak ibunya, maka tidak berlaku hukum nasab bagi
ayahnya boleh menikahi meskipun itu berasal dari bibitnya sendiri, boleh dinikahi anak itu. Wong putus hubungannya nasab dengan bapaknya, bukan anaknya, hanya anak ibunya itu begitu, itu hanya anak ibunya itu. Yang berpendapat demikian ini ya mazhab Syafi'i dan yang lain-lain yang semakna dengan mazhab Syafi'i. Tuh, ya. Yang lain tidak begitu, seperti mazhab Hanafi, bahwa anak itu adalah anak keduanya. Ya. Cuma bapak ibunya saja yang berdosa karena melakukan zina, tapi anak itu anak mereka berdua. Anak mereka berdua. Berlaku hukum bapak. Bapaknya boleh jadi wali, bapaknya tidak boleh menikahi. Oke? Nanti ada hubungan waris yang tadi nggak ada, putus sudah, nggak berlaku semua itu. Hubungan mahram tidak ada. Tuh, bapaknya nggak punya kewajiban kepada anak ini, bukan anaknya kok secara hukum. Kalau ini, punya kewajiban terhadap anak itu, bapaknya itu. Itu dua pendapat di kalangan ulama fikih. Quran nggak mencapai sampai pada saat itu. Pada tingkat itu belum. Hadis juga enggak. Yang ada pendapat dari memahami tek-tek Quran maupun tek-tek hadis. Itulah di Indonesia itu dirangkum pendapat itu dengan pendapat yang saya sampaikan di awal tadi itu, bahwa wanita hamil karena zina kalau dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili, maka anaknya menjadi anak mereka berdua. Kalau tidak, hanya anak ibunya. Nah itu jalan keluar Pak, solusi itu namanya, selesai di bidang hukum. Di pengadilan agama itu yang dipakai, pasal itu yang dipakai, ayat itu yang dipakai, hukum itu yang dipakai. Di masyarakat ya nggak tahu, masyarakat kan sering hukum itu ambigu kan itu ya. Yang ini tapi dingenekno, yang ini tapi dingenekno, kan gitu masyarakat itu. Wong nikah saja bisa berulang-ulang kok, ya gitu. Namanya memperbaharui nikah itu. Tajdidun nikah, padahal istilahnya kalau dalam fikih itu bukan tajdid itu, ya takkid saja. Wong nikahnya sudah kok. Wong nikahnya sudah kok pakai dianyarno bareng apa nih? Wong nikah gak pernah lapuk kok gitu. Sing lapuk wonge, sing lapuk nikah yo tetep. Gitu. Nah, itu kemarin ya sudah sampean bahas semua. Berapa iddah yang ada di dalam Al-Qur'an, ada berapa itu, Pak? Kemarin itu. Loh, apa sih? Yang pertama, iddah wanita yang diceraikan oleh suaminya dan masih dalam keadaan menstruasi. Berapa iddahnya itu? 3 kali quru menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran 3 kali quru. Surat apa itu? Saya melihat surat Al-Baqarah itu. Cekak lali sampean 228. Sampean baca Pak Yanto. Dihitung sejak dinyatakan bahwa mereka telah bercerai, bukan anggapan masing-masing. Sejak dinyatakan. Bapak ada kasus tuh, ada seorang perempuan bercerai dengan suaminya. Menurut dia sudah lama diceraikan. Di pengadilan itu hanya prosesnya saja, proses administrasi, sehingga masa iddahnya belum habis, dia sudah nikah karena dia merasa sudah diceraikan sejak lama. Itu namanya nggak jelas, itu anggapan sendiri, itu perkara kok dipahami sendiri. Tuh, padahal suaminya dikenakan mut'ah, itu dikenakan biaya gitu, nafkah iddah itu orang ketek wis nikah jari wis ket biyen ngoten sampean ngoten. Gitu-gitu itu kan tidak boleh dalam hukum, itu harus tegas hukum itu gitu. Pun sampean baca terjemahnya aja. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Nah, 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka
menyembunyikan apa yang diciptakan. Itu keterangan lebih lanjut itu. Keterangan lebih lanjut. Yang penting iddahnya wanita yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan masih menstruasi itu 3 kali quru. Quru itu kata mustarok, kata yang memiliki makna lebih dari satu, dimana kata-kata mustarok ini kalau dipahami dengan makna yang tidak sama itu akan menimbulkan perbedaan. Seperti kata nikah tadi itu. Kata nikah itu bisa bermakna al-wat'u, bisa bermakna al-aqdu. Nikah itu al-wat'u artinya bersetubuh, al-aqdu itu artinya akad. Karena perbedaan makna itu lalu menimbulkan perbedaan tentang status anak zina tadi itu di kalangan para ulama. Sama dengan ini, quru itu kata mustarok, maknanya bisa haid, maknanya bisa suci, suci dari haid, suci dari haid, itu quru. Nah, kalau dipahami suci dari haid dan dipahami dengan haid, itu jumlah harinya akan berbeda. Jumlah harinya akan berbeda. 3 kali quru kalau dipahami 3 kali suci, 3 kali suci, perempuan yang diceraikan oleh suaminya itu harus dalam keadaan suci, suci belum digauli. Kalau suci sudah digauli lalu diceraikan, itu perceraiannya namanya perceraian talak bid'i, dan itu tidak sah menurut para ulama. Itu begitu Pak itu. Sehingga diceraikan itu dalam keadaan suci. Selama dia ini masih haid loh ya, selama masih haid. Kecuali kalau sudah nggak haid, menopause misalnya, tidak ada ketentuan ini, tidak ada. Jadi 3 kali suci. Itu jadi ketika diceraikan dalam keadaan suci dan belum digauli. Hamil boleh diceraikan, tidak apa-apa, karena sudah jelas dia. Ini yang tidak hamil, suci ya, belum digauli, itu baru dijatuhkan perceraian. Saat dijatuhkan perceraian karena dalam kondisi suci dan quru itu maknanya suci, maka dihitung 1 quru. Begitu terjadi perceraian, masuk kategori 1 quru. 1 kali suci sudah dalam keadaan suci itu tuh. Baru nanti dia haid, suci lagi, yaitu 2 kali suci. Baru nanti haid lagi, suci lagi, itu 3 kali suci. Berbeda kalau quru diartikan haid, berbeda. Kalau quru diartikan haid, saat ia diceraikan dalam keadaan suci belum dihitung 1 quru, nunggu haid Pak, baru kemudian suci, haid lagi, suci, haid lagi. Itu lebih panjang artinya itu. Masa iddahnya itu lebih panjang. Karena ada jeda waktu, harus menunggu haid. Sementara yang diartikan suci, begitu diceraikan dalam keadaan suci, sudah langsung dihitung 1 kali quru. Bisa dipahami tak ini? Jadi diceraikan ini suci berarti 1 gitu, haid ya, suci 2, haid suci 3. Tapi kalau haid gak diceraikan dalam keadaan suci, belum dihitung. Begitu haid dihitung 1 haid, suci haid 2 haid, suci haid 3 haid. Seperti itu Pak hitungannya itu. Sehingga di Indonesia dibuat kepastian, karena mut'ah itu nanti diputuskan di sidang bidang pengadilan, dikenakan biaya berapa suami ini terhadap nafkah iddahnya istri itu. Kalau perceraian, kecuali kalau gugatan cerai berbeda.
Memang istrinya yang menggugat, itu berbeda. Kalau istrinya yang menggugat cerai, suaminya tidak menceraikan, nah itu tidak ada mut'ah. Meskipun kemudian gitu ya, ada itu edaran Mahkamah Agung, tetap dikenakan ya mut'ah. Tapi kalau suaminya nggak datang, bagaimana kemudian? Bisa menetapkan satu kewajiban. Wong istrinya yang gugat cerai, suaminya meneng-meneng tok ae. Tuh, suami kan banyak begitu. Istrinya yang menginginkan cerai, ya wes gugat kan pengadilan. Itu tok. Tuh, dia tak akan dikenakan biaya itu. Karena yang punya keinginan itu adalah istri itu. Melalui gugatan cerai ke pengadilan gitu. Suami ini tenang-tenang aja, mesti gugat, terserah pengadilan nanti. Pengadilan ngabulkan, ya sudah. Makanya banyak yang nggak datang suami itu kemudian ketika digugat itu. Lalu digugat kok. Kecuali kalau suami itu yang punya keinginan, itu baru bukan menggugat tapi permohonan kepada pengadilan. Dia mohon kepada pengadilan agar dirinya diberi izin untuk menceraikan istrinya di depan pengadilan. Itu beda. Bukan gugatan itu akibatnya tidak sama itu. Tuh, maka di Indonesia iddah itu dihitung minimal 90 hari. Minimal 90 hari. Jadi 3 kali kuru atau 3 kali haid itu dibuat bahasa, bukan minimal, sekurang-kurangnya bahasanya itu 90 hari. Berarti tidak boleh kurang. Anggap saja 90 hari. Itu iddahnya wanita yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan masih subur, masih mengalami haid. Ini panjenengan ya kita tahu kaitan-kaitan ini dalil ini kuau Pak. Tapi dikembangkan dalam praktek realitas di Indonesia kayak seperti itu. Dan itu nanti jadi problem di fikih itu. Bab ada kasus begitu diceraikan, dia dalam keadaan suci, kemudian dia haid gitu ya. Setelah itu suci, ndak haid Pak itu. Sampai beberapa bulan ndak haid. Sampai beberapa tahun ndak haid. Bagaimana kemudian itu? Nah, itu persoalan fikih itu. Itu dikompilasi disebutkan itu. Jika terjadi seperti itu. Quran nggak sampai menjangkau itu. Hadis belum nggak sampai menjangkau itu Pak, nggak ada. Ya kan boleh terjadi begitu ya Pak ya. Iya itu ya. Saat diceraikan dalam keadaan suci, lalu dia juga haid, habis itu suci, habis itu nggak haid itu terus nggak haid itu. Nggak haid. Lalu bagaimana kita ya itu? Lah kalau sampai tahunan nggak haid bagaimana 3 kali suci itu? Makanya sekurang-kurangnya 3 bulan. Tapi ada itu nanti pendapat fikihnya ada itu yang kasus begitu itu. Iya, yang kasus begitu itu Pak itu ya itu. Nah, ngatan niku wis. Nah, itu yang iddah yang pertama. Kalau ditinggal mati suaminya berapa Pak? Iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Dalilnya mana sampean di Quran? Loh, lali maneh ya. Sampean buka itu Al-Baqarah sama dengan yang tadi itu, ayatnya aja yang berbeda. Ayatnya aja Pak yang berbeda Pak. Kalau tadi berapa? 228. Sekarang 234 sampai lihat itu Pak itu. Betul enggak itu? Mbon. Modal Baqarah tadi lah. Mbon. Semerat dah. Sampean buka Al-Baqarah 234 pun sampean baca.
Nggih. Walladzina yatawaffawna minkum itu wa yadharuna azwajan. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Lah 4 bulan 10 hari itu kalau dalam kompilasi hukum Islam langsung disebutkan 120 hari. Jadi tidak lagi berbunyi 4 bulan 10 hari, langsung disebut 130 hari. Wis pokoknya 130 hari sudah selesai. Tuh, sebab bulan di situ itu bulan Qamariyah apa bulan Samsiyah kan gitu kan. Karena zaman Nabi bulan belum berlaku, bulan Qamariyah itu belum berlaku hitungannya itu. Bulan apa, tahun apa itu belum, bulannya ada, tahunnya yang belum. Nah, di Indonesia bulan itu macam-macam. Karena berdasarkan tahun, ono tahun Saka, barang gitu ya. Langsung diberi kepastian 130 hari sudah. Yang dimaksud 4 bulan 10 hari itu adalah 130 hari. Jadi sama. Kalau bulan ya tergantung bulannya kan gitu. Ini bulannya berbeda ya apa Pak gitu ya. Kayak Ramadan ono sing 30, ono sing 29. Lah kata nih kalau sampean itu. Iya kan. Oh bulan aja bisa berbeda kok kita itu. Berapa jumlah bulan dalam berapa jumlah hari dalam bulan ini bisa berbeda. Oh ini nanti Ramadan aja potensi berbeda kok. Ada yang mengawali mulai hari Sabtu, ada yang mengawali mulai hari Ahad, termasuk hari rayanya. Ada hari raya itu yang hari Ahad, ada yang hari Senin. Nah, gitu ya, Pak. Oke. Karena kriteria di atas 3 derajat itu bisa membuat ya perbedaan itu bisa terjadi sering, nggak seperti yang lain. Tuh, nggak seperti kemarin. Meskipun Tarjek sudah menggunakan kalender Islam global, masih tetap tapi kan ASEAN tidak menggunakan itu. Bisa juga lebih sering berbeda itu. Makanya dipastikan 130 hari itu. Itu bisa sampean baca di KHI itu di pasal 153, 154 itu bicara tentang itu. Di KHI itu yang bahan itu ya. Tuh. Terus berikutnya yang hamil, wanita hamil ditinggal mati. Berapa itu? Kapan? Di dalam hadis sudah ada itu. Iddahnya sampai kapan itu? Iddahnya kok 40 hari. Ditinggal mati dalam keadaan hamil. Iddahnya sampai kapan itu? Melahirkan. Yeah. Dalilnya surat apa itu? Lo ya lali maneh. Surat apa? At-Tolak. Itu sampai belajar hadis ini itu ayat itu sampai kuasai dulu, baru kemudian ditambah hadis ini katakan sebagai penjelasan. Problematika nanti akan diselesaikan di dalam kitab fikih melalui pendapat para ulama. Tuh. Itu namanya fikih itu ya begitu itu, sehingga kalau terjadi berbeda ya wajar itu ya solusi yang diberikan pandangan para ulama. Kenapa? Ya Quran nggak menyentuh sampai ke situ itu. Udah, sama surat At-Tolak itu. Yeah. Ayat 4. Itu mengandung 2 itu. Monggo sampean baca.
tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Jadi perempuan kalau sudah menopause atau perempuan yang belum pernah haid diceraikan oleh suaminya, itu iddahnya 3 bulan. 3 bulan itu kalau dikompilasi dihitung 90 hari sudah selesai kalau itu. Bukan sekurang-kurangnya, sudah 90 hari. Kalau itu karena 3 bulan. Terus saya teruskan tadi itu ayatnya. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan. Jadi di Quran itu wanita yang ditinggal mati iddahnya 4 bulan 10 hari. Wanita yang hamil diceraikan oleh suaminya, yaitu iddahnya sampai melahirkan. Pertanyaannya, kalau ditinggal mati kemudian hamil, Quran tidak menerangkan itu. Sehingga ada di dalam hadis itu. Hadis nomor berapa kemarin itu? Nomor berapa hadis sampean kemarin itu? Ada itu ya, tapi mbu sampean nonton hadis sampean ada kok itu kok. Itu ada. Kalau panjenengan membaca fikih, itu nggih, apalagi fikih itu berangkat dari pendapatnya para sahabat, itu tidak sama ternyata sahabat ketika memutuskan perkara seperti itu. Nggih. Sahabat itu ada yang berpendapat dengan menggunakan mana di antara kedua iddah itu yang terpanjang. Yang terpanjang. Tuh. Tapi ada yang tidak, tetap menggunakan sampai lahir. Sampai apa? Lahir itu. Nggih. Tapi kemudian setelah hadis itu dibukukan, muncul ditemukan hadis itu, ya, pada kasus itu loh. Hadis nomor berapa itu zaman kemarin itu? Wah, lirek hadis kabeh. Yang 40 malam itu loh. Bukan 4 bulan 10 hari. Itu loh hadis 1139 itu loh. Oh, hadis 1135 itu. Nah, itu memberikan penegasan di dalam ya hadis itu bahwa ya, telah terjadi pada diri seorang perempuan namanya Subai'atul al-Aslamiyata itu. Tuh. Ya, setelah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil 40 hari berikutnya dia melahirkan, maka diberi izin menikah. Jadi berarti menggunakan iddah sampai melahirkan, dan itu yang diikuti oleh kompilasi hukum Islam. Tidak seperti pendapat ulama fikih mengambil yang terpanjang antara sampai melahirkan dengan 4 bulan 10 hari. Maksudnya begini loh, kalau ditinggal mati usia kehamilannya baru 3 bulan, maka iddahnya sampai melahirkan. Tapi kalau ditinggal mati usia kehamilannya sudah 9 bulan, berarti kan tinggal beberapa hari, maka mengikuti yang 4 bulan 10 hari. Itu begitu. Misalnya pendapatnya Ali bin Abi Thalib kayak seperti itu. Nah, tapi dalam KHI sudah tidak seperti itu, seperti hadis itu. Oke, begitu melahirkan selesailah, meskipun masih dalam keadaan nifas, sudah selesai, boleh nikah dia itu, cuma tidak boleh digauli karena dalam keadaan nifas. Boleh nikah, sudah habis berarti itu. Nah itu iddah. Kemudian
Sampeyan baca iddah wanita yang tidak digauli. Wanita diceraikan tapi belum digauli, belum diapa-apakno lho Pak. Kalau gadis ya masih gadis, kalau janda namanya janda kembang gitu ya. Tuh, baca surat Al-Ahzab itu, surat ya nomor 33 ayat 49 itu, sampai lihat itu. Ayat 49. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Itu. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Itu keterangan lebih lanjut itu. Jadi perceraian itu juga ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Selain tentang iddah, tentang mut'ah juga ada itu ya. Tentang nafkah selama iddah itu juga, itu kewajiban itu. Kecuali kalau istrinya diceraikan itu alasan diceraikan itu istrinya nusus. Napa Pak? Nusus. Tuh. Karena nususnya istri itu menggugurkan kewajiban suami memberi nafkah, termasuk nafkah iddah. Kecuali itu. Nah, kalau nususnya suami itu nanti bisa ada melalui perjanjian. Bisa ada melalui perjanjian itu. Nah, itu antara lain yang sudah sampean bahas itu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan apa? Nanti rodoahnya itu dibahas Pak Samsudin saja. Rodoah ini termasuk bagian daripada mahram yang haram dinikahi. Karena haram, wanita yang haram dinikahi itu bisa disebabkan oleh 3 sebab. Yang pertama karena nasab. Ini penjelasan pokoknya dulu. Yang kedua karena rodoah. Yang ketiga karena perkawinan atau musyawarah dalam istilah fikih itu. Sebab ini, jadi wanita tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki bisa disebabkan karena 3 hal. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena rodoah, yang ketiga karena musyawarah atau karena perkawinan. Tuh, karena perkawinan itu misalnya seseorang mengawini seorang perempuan janda. Perempuan janda itu punya anak perempuan. Selama istrinya belum digauli, anaknya ini masih boleh dinikahi satu ketika. Tapi nggak boleh bareng. Ya. Begitu istrinya itu sudah digauli, anaknya menjadi mahram. Meskipun istrinya diceraikan, anaknya masih tetap mahram. Itu Quran itu. Itu namanya disebabkan musyawarah. Nah, yang dibahas bab rodoa ini antara lain terkait dengan haramnya disebabkan susuan. Di Quran hanya disebutkan ibu susuan, saudara susuan. Bagaimana kalau paman susuan, bibi susuan, kakek susuan, nenek dari susuan, cucu dari susuan? Boleh tidak itu? Itu tidak ada di dalam Quran. Nah, itu baru masuk ke hadis itu. Tapi di Quran hanya pokoknya susuan. Susuan yang bagaimana? Berapa kali menyusu? Kalau kasus pada zaman Nabi, Nabi kan 3 tahun. Nabi kan 3 tahun itu. Kok Nabi itu 3 tahun itu hidup di Taif pada waktu kecil itu. Makanya ya Nabi kan mencoba untuk kembali ke Taif saat berdakwah, di mana situasi Mekah kurang kondusif, ditinggal itu menuju Taif. Ternyata orang Taif pun juga nggak bisa menerima beliau, itu kan gitu kan. Sehingga muncul peristiwa-peristiwa itu ya, dan muncul sifat-sifat, sikap-sikap kebesaran Nabi itu. Kayak seperti itu, sampai ada masjid ya.
Sampai ada kebun yang kemudian sekarang didirikan masjid, tapi bukan masjid besar, sebagai tanda. Itu karena peristiwa Taif itu juga bagian dari sejarah yang perlu kita ketahui itu. Dan sekarang Taif itu nggone para ulama. Ibnu Abbas itu dimakamkan di Taif. Ibnu Abbas itu, Abdullah bin Abbas itu dimakamkan di Taif. Jadi makamnya ada di masjid itu, sebelahnya masjid itu. Cuma temboknya itu tinggi, jadi orang kadang-kadang sendepel sebelah kuburan, tapi karo nih kuburannya Ibnu Abbas. Ya di situ itu belakangnya itu. Orang sendepel tembok ini, tapi belakangnya itu kuburannya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu di Taif. Sudes itu juga orang Taif itu. Sudes itu loh, imam masjid itu loh, itu juga dari Taif itu tempatnya ulama-ulama itu Taif itu. Tempatnya orang-orang pinter Taif itu. Nah itu. Mahram dalam Quran diterangkan di surat apa itu? Loh ya lali mana ya sampean. Itu sampean buka dulu. Dilihatin surat An-Nisa itu. Ayat berapa itu? 34 itu. Itu mahram di dalam Quran dulu. Nanti dijelaskan rinciannya di dalam hadis dan di dalam fikih. Pun ketemu. Sampean baca. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi. Oh, kok itu? Ayat berapa itu? Diharamkan dulu. Hurimat alaikum ummahatukum. Seterusnya sampean lihat itu. Sampai lihat itu, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ayat berapa itu? 20 berapa itu? Diharamkan bagi kamu itu ibumu itu. Diharamkan maksudnya itu diharamkan untuk dinikahi. Meskipun di dalam Al-Quran kata nikah itu tidak ada. Itu yang kemudian di dalam 23, monggo. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibu. Nah, kata menikahi itu tidak ada, tapi itu dihadirkan. Itu dalam usul fikih namanya iktidhaun nasi, namanya itu. Iktidhaun nasi. Dari mana kata nikah itu? Itu pakai teori iktidhaun nasi yang sudah disusun oleh para ulama fikih. Itu sama dengan hurimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagi kamu bangkai. Diharamkan apa itu? Dimakan. Dari mana kata makan? Iktidhaun nasi. Lek sampean gak paham ngene-ngene ya aja bicara hukum ngene sampean nanti itu. Karena nanti gak punya dasar untuk mengambil. Sama dengan tarjih itu. HPT sudah jadi. Tapi proses HPT itu melalui manhaj. Namanya manhaj tarjih. Manhaj tarjih itu usul fikihnya majelis tarjih. Tuh, jadi ada usul fikihnya majelis tarjih itu sebenarnya itu. Bukan pendapat orang per orang, tidak. Itu pendapat tim itu. Melalui manhaj namanya manhaj tarjih. Terus sampean baca. Dan anak-anak Diulang dari awal, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Ibu, Anak-anakmu. anak, Yang perempuan. Saudara-saudaramu yang perempuan. saudara, Saudara-saudara ayahmu yang perempuan. bibi, Saudara-saudara ibumu yang perempuan. terus Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. ya, Anak-anak punaan itu, dari saudara-saudaramu yang perempuan. punaan, terus Ibumu yang menyusui. ibumu yang menyusui. Saudara sepupu nggak ada di situ. Saudara sepupu itu boleh nikah. Meskipun di Jawa ada istilah pancerwali. Di Jawa malah saudara sepupu itu boleh, yang nggak boleh itu mindomisan, ming telu. Anaknya mingsanan itu ya nggak boleh nikah. Ini mingsanan sama ini punya anak, ya. Ini nikah. Ini jenenge mindomisan atau mindoan. Namanya mindoan. Itu masyarakat Jawa yang mengatakan tidak boleh. Di Quran ya tambah boleh, mau mingsanan saja boleh kok. Oh, sepupu saja boleh kok itu. Nah, kemudian ibu-ibu yang menyusui. Yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan. Sampai di situ sudah. Jadi yang pertama tadi karena nasab, yang itu karena rodoa. Saya meneruskan.
ibu-ibu istrimu, mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu. Itu karena perkawinan. Suami istri tidak boleh menikahi mertuanya sendiri. Suami istri tidak boleh menikahi menantunya, meskipun sudah diceraikan oleh anaknya. Oke, saya kita ngawur ngomong gitu. Moro tuane wis di sampeyan. Mantune diparani dhewe lho. Saling nyanyi saiki. Itu terus sampai terusakan. Dan istri yang telah kamu campuri. Tapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Terus. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara. Jadi kalau ada orang mau poligami, tidak boleh dia poligami dengan istri, dengan adik istrinya atau mbak yu istrinya, tidak boleh. Kalau ponakannya bagaimana? Tidak ada di Quran. Nanti saya melihat di hadis. Loh, kalau ponakan istrinya bagaimana? Kemudian boleh tidak? Saya melihat di hadis nanti. Kalau nggak ada, saya melihat di kalangan ulama fikih nanti gitu itu. Karena di Quran itu batasnya sampai anak sampai bapak, anak sampai bapak. Itu nggih itu. Kakek nggak ada di Quran. Nggak ada kakek. Sama dengan warisan itu, cucu itu tidak ada di Quran, yang ada itu anak. Yang ada cucu itu di hadis, hadis pun itu merupakan ya solusi yang diberikan para sahabat. Hadisnya bukan bersumber dari Nabi, itu kaul sahabat itu. Makanya sampean kalau belajar waris, ya sampean belajar ke KHI itu aja, karena itu yang berlaku di Indonesia. Kalau sampai belajar ulama yang klasik, ya hanya sekedar ilmu, nggak semua diterapkan di Indonesia. Kalau sampai belajar yang ada di KHI kompilasi hukum Islam, itu sekaligus sampai belajar fikih klasik, lalu fikih kontemporer yang berlaku di Indonesia. Itu waris, karena waris itu rada ruwet. Nggih, memang ilmu yang agak susah itu waris itu. Apalagi sekarang, bukan baginya yang susah, mencari harta yang meninggal itu yang susah. Karena percampuran harta di Indonesia itu tidak jelas wilayahnya. Mana harta suami, mana harta istri. Mana harta yang mati ini yang mana gitu loh. Ada orang mati, suaminya meninggal. Loh, mana harta suami, mana hanya istrinya itu? Mana hartanya itu? Itu kan harus tahu sejarah. Harta dikumpulkan sedikit demi sedikit, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, tahun per tahun itu. Mana yang harta asli milik suaminya atau milik istrinya itu mana? Itu yang barangkali persoalan-persoalan yang kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis perlu menggunakan pendekatan teori fikih untuk memecahkan persoalan-persoalan itu. Sehingga ngaji fikih itu sebenarnya penting. Kulo niki lah asli ini wong fikih dah. Cuma nek ngaji fikih ku gak sampai seneng kulo niki. Soalnya napa? Pasti ketemu perbedaan. Nek berbeda, wong ngomong kok gak tegas ini lho. Lah yang fikih yang ngono iku. Oh, fikih kok tegas iki apa? Fikih itu sudah pendapat para ulama. Dan ulama itu masanya berbeda, tempatnya juga berbeda. Lah Imam Abu Hanifah be Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Loh, masanya sudah berbeda. Awak dhewe zaman jadul, saiki zaman Z. Liya beda ya. Lah kata dah. Zaman jadul awak dhewe kan niki zaman jadul iku. Lah saiki zaman Z. Nah, gitu. Problematika kan berbeda itu yang dihadapi itu. Tentu fikih pun juga akan mengalami dinamisasi itu. Dinamikanya ada fikih itu. Nah itu mboten nggih. Saya kira itu nggih. Mangkane kula niki gak tapek nyapa ya ngaji fikih ku niku ngoten lho. Oh, gak teges blas ngene kok, gak teges. Lho, ngaji fikih ku gak teges ya apa Ustaz kandhani iki lho fikih lho. Itu orang gak ngerti fikih itu apa gitu loh. Fikih itu dipadakno hadis, fikih dipadakno Quran gitu loh. Dan banyak orang yang menganggap fikih itu ya Quran. Padahal itu pemahaman dia itu tentang kandungan Quran dan hadis.
Iya, itu masuk kategori fikih tapi nggak sadar itu. Kayak itu hadis, kayak itu Quran nas. Akhirnya ya nggak bisa diunatik. Sehingga kalau tidak seperti itu dianggap wah nggak cocok gitu, guys. Nggak cocok gitu. Nah, gitu pun saya kira itu demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.